Yang pertama terkait yang sedang jadi atensi publik kasus NCC, Bu. Nah, ini bagaimana penanganan kasus NCC, kemudian terkait penahanan tersangka banyak atensi publik yang menilai ini kasus perdata yang disulap jadi TV4, kemudian ada lagi macam-macam lah, Bu. Ini kemudian ada pemeriksaan mantan gubernur itu juga. Ini bisa dijelaskan sedikit, Bu Kacanya? Perkara kasus korupsi NCC ini sekarang ini sudah masuk dalam tahap penyidikan dan kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan telah melakukan penahanan terhadap 2 orang. Pertama itu dari swasta, direktur, dan satunya lagi mantan sekda. Anggapan tadi yang ini kan kasus perdata yang kemudian dipidanakan atau itu seperti apa? Jadi itu kan udah masuk dalam materi penanganan perkara, tapi kami yakin bahwa ini adalah tindak pidana korupsi. Kami juga tidak sembarangan, tidak sembrono dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka maupun dalam mengangkat kasus ini menjadi ke tahap penyidikan. Kami telah melakukan beberapa keterangan, melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang menyatakan bahwa memang perkara ini merupakan suatu tindak pidana korupsi. Yang kedua juga kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli akuntan publik yang melakukan penghitungan kerugian negara, dan ini timbul adanya akibat dari perbuatan ini timbul kerugian negara di dalamnya sebesar 15,2 miliar. Apa saja peran kedua tersangka ini, Bu, sehingga menimbulkan kerugian 15 M ini? Perannya kalau DL ya, DS itu dia sebagai pihak swasta yang dimana dia adalah jabatan sebagai direktur, melakukan penandatanganan terhadap kerjasama dengan Pemprov NTB, di mana dalam melakukan kerjasama itu ada untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan aset di pemerintah provinsi yang kemudian di dalamnya terjadi penyimpangan. Kalau peran mantan sekda? Sekda itu yang melakukan penandatanganan dan penerimaan aset Pemda dari pihak swasta tersebut. Pada kenyataannya bahwa ini kan prosesnya seperti ini. Untuk pembangunan Lombok NCC ini harus merelokasi. Ada beberapa gedung itu merelokasi seperti Ruslah gitu. Kemudian ada Lepkesda, ada farmasi di dalamnya itu untuk dilakukan pembangunan. Sebelum itu yang memang dalam pembangunan itu adalah disebutkan nilainya berapa, 12 miliar. Ternyata faktanya yang dibangun itu gedung itu hanya senilai 4 sekian miliar. Dan itu kekurangannya pembangunan itu tidak sesuai spek, tidak sesuai apa yang perjanjiannya tersebut itu diterima oleh Pak Sekda dalam keadaan yang memang seharusnya belum memenuhi persyaratan. Nah, akibatnya itu sekarang Labkesda yang mestinya dinilai yang dibangun 12 miliar itu tidak hanya dibangunkan cuma 4 miliar itu tidak sesuai dengan peraturan Permenkes itu bahwa tidak memenuhi standar, itu tidak bisa digunakan seperti itu. Tapi adanya perubahan itu apakah sudah ada adendum? Nggak ada adendum di dalamnya, nggak ada. Jadi memang itu tanpa secara belum ada pengesahan secara hukum gitu. Iya begitu. Nanti kalau saya yang jangan masuk ke dalam materi, karena materi ini akan kami buktikan di dalam persidangan seperti itu. Ini kan sedikit, ini kan masih dalam tahap penyidikan. Iya. Apakah kemungkinan ada tambahan tersangka atau bagaimana? Kita lihat dari nanti perkembangan setelah hasil pemeriksaan selanjutnya, kita lihat juga nanti di persidangan bagaimana, ya nggak menutup kemungkinan seperti itu. Bunda, kemarin kan Ketua Tim Sampun Pak Indra menyampaikan ada
agenda untuk pemeriksaan TGB. Kan di sini sudah ada penetapan status dua tersangka. Terus kemudian ada agenda lanjutan lagi untuk pemeriksaan Pak TGB. Apakah ini ada potensi untuk membuka tersangka lain? Itu Sudah seperti saya sampaikan tadi bahwa nggak menutup kemungkinan apakah ada tersangka lain dalam kasus ini. Kami terus melakukan pemeriksaan. Apakah nanti di persidangan juga akan berkembang lain seperti itu? Kita tunggu aja waktunya seperti itu. Untuk agenda pemeriksaan lanjutannya, siapa aja yang akan dipanggil? Masih nanti kami inventarisir lagi siapa-siapa yang memang dibutuhkan ataukah ini sudah cukup ataukah kami butuh nanti keterangan saksi-saksi yang lain. Bu, kembali mungkin masalah pemeriksaan terhadap TGB berarti benar ya diperiksa gitu. Kami lakukan pemeriksaan terhadap TGB benar pada hari Kamis ya, pada hari Kamis pagi sekali beliau datang ke sini dan pulangnya juga malam sekali. Dia diperiksa sebagai Nggak ada yang disembunyikan. Pada saat itu memang pagi-pagi beliau datang dan pulangnya malam karena kenapa? Yang bersangkutan itu lama kami lakukan pemeriksaan sampai malam karena yang bersangkutan kalau nggak salah minggu ini akan melakukan ibadah umroh sehingga saya bilang ini harus tuntas di malam ini seperti itu. Tapi keluar lewat jalur khusus itu bagaimana? Karena malam ini kan ini udah tutup, memang udah tutup semua di PTSP udah tutup. Harus cuma ada satu aja, udah ada cuma satu yang. Ada potensi TGB juga akan terlibat dalam kasus ini, Bu? Kami belum tahu karena masih ada beberapa orang saksi lagi yang akan kami lakukan pemeriksaan. Tapi ada kemungkinan TGB akan dipanggil lagi? Nanti kita lihat ke depan. Siap, Bu. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Bu. Yuk.